Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dewi Devendra Sanini Putra dengan NIM F1D020027. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang pemanfaatan graf dalam teknik informatika. Adapun topik bahasannya adalah yang pertama, definisi graf, yang kedua, jenis-jenis graf, yang ketiga, terminologi graf, yang keempat ada contoh soal dan pembahasan, dan yang terakhir, pemanfaatan graf. Yang pertama ada definisi graf. Graf adalah salah satu pokok bahasan pada matematika diskrit yang telah lama dikenal dan banyak diaplikasikan pada berbagai bidang. Suatu graf G didefinisikan sebagai pasangan himpunan V, E, yang dalam hal ini V adalah himpunan tak kosong dari semua titik, dan E adalah himpunan sisi yang menghubungkan sepasang titik. Dalam sebuah graf harus ada simpul minimal 1, sedangkan sisi tidak ada jumlah minimalnya, sehingga boleh kosong. Jadi, satu titik simpul saja sudah dapat dikatakan sebagai sebuah graf. Yang kedua, ada jenis-jenis graf. Berdasarkan ada tidaknya gelang atau sisi ganda pada suatu graf, maka graf digolongkan menjadi dua jenis. Yang pertama adalah graf sederhana. Graf sederhana adalah graf yang tidak mengandung sisi gelang maupun sisi ganda. Yang kedua adalah graf tak sederhana. Graf tak sederhana adalah graf yang mengandung sisi ganda ataupun sisi gelang. Berdasarkan orientasi arah pada sisi, maka secara umum graf dibedakan atas dua jenis. Yang pertama adalah graf tak berarah. Graf tak berarah adalah graf yang sisinya tidak mempunyai orientasi arah. Graf berarah adalah graf yang setiap sisinya diberikan orientasi arah. Selanjutnya ada terminologi graf. Ketetanggaan adalah dua buah simpul dikatakan bertetangga bila keduanya terhubung secara langsung. Bersisian. Sisi yang dikatakan bersisian dengan simpul A dan B ialah sisi yang secara langsung terhubung kepada kedua simpul tersebut. Yang ketiga ada simpul terpencil. Simpul terpencil ialah simpul yang tidak mempunyai sisi yang bersisian dengannya. Selanjutnya ada graf kosong. Graf kosong adalah graf yang himpunan sisinya merupakan himpunan kosong. Selanjutnya ada lintasan. Lintasan adalah barisan berselang-seling, simpul-simpul, dan sisi-sisi sedemikian sehingga terbentuk lintasan dari simpul awal ke simpul yang dituju. Selanjutnya ada derajat. Derajat suatu simpul adalah jumlah sisi yang bersisian dengan simpul tersebut. Selanjutnya adalah siklus atau sirkuit. Adalah lintasan yang berawal dan berakhir pada simpul yang sama. Upgraf dan komplement upgraf. Suatu graf dikatakan upgraf atau bagian dari graf lain yang lebih besar jika himpunan simpul pada upgraf tersebut merupakan himpunan bagian dari graf yang lebih besar. Selanjutnya ada terhubung, yaitu dua buah simpul V1 dan simpul V2 disebut terhubung jika terdapat lintasan dari V1 menuju V2. Selanjutnya ada upgraf merentang. Upgraf yang mengandung semua simpul dari graf yang direntangnya dengan jumlah sisi yang lebih sedikit. Graf berbobot adalah graf yang setiap sisinya diberi sebuah harga atau bobot. Cut set, himpunan sisi dari graf yang bila salah satu sisi dari himpunan tersebut dibuang, akan membuat graf menjadi tidak terhubung. Selanjutnya, ada contoh soal dan pembahasan.
Contoh soal yang pertama adalah, misalkan GG adalah graf dengan barisan derajat 4, 3, 2, dan 1. Tentukan banyaknya sisi-sisi di GG. Menurut lemah jabat tangan, jumlah derajat titik pada suatu graf sama dengan 2 kali banyak sisinya. Diketahui pada soal bahwa jumlah derajat titik-titik graf itu adalah 4, 3, 2, 1, yang apabila dijumlahkan menjadi 10. Dengan demikian, banyak sisi di graf GG adalah setengah dikali 10 sama dengan 5. Jadi, banyak sisi pada graf GG adalah 5. Soal selanjutnya adalah, ada N buah komputer yang akan dihubungkan dengan sejumlah kabel, baik secara langsung ataupun terhubung melalui komputer lainnya. Berapakah jumlah minimum potongan kabel yang dibutuhkan? Misalkan komputer itu kita representasikan sebagai titik pada suatu graf, dengan himpunan titiknya sebanyak N titik. Agar titik-titik ini terhubung dengan sisi minimum, titik-titik tersebut harus diposisikan sedemikian rupa sehingga tidak ada sisi yang bercabang. Jadi, dalam hal ini, titik A akan berpasangan dengan titik B akan berpasangan dengan titik C, dan seterusnya. Sehingga banyak sisi pada graf sama dengan 1 kurangnya dari banyak titik pada graf, yaitu N-1. Jadi, jumlah minimum potongan kabel yang dibutuhkan adalah N-1. Selanjutnya adalah pemanfaatan graf. Pemanfaatan graf pada jaringan. Teori graf dapat digunakan untuk memodelkan hubungan komputer yang satu dengan yang lainnya yang terpisah secara fisik. Dengan kata lain, jaringan komputer itu dapat dimodelkan sebagai suatu graf tak berarah, di mana pada satu sisi data dapat berjalan bolak-balik. Pemodelan jaringan komputer dengan menggunakan graf dapat menyederhanakan cara menganalisis permasalahan yang mungkin ditemukan, sehingga pengguna dapat menentukan jenis jaringan apa yang sesuai dengan kebutuhannya. Selanjutnya adalah pemanfaatan graf dalam game dengan kecerdasan buatan. Dalam sebuah game dengan kecerdasan buatan, graf dapat digunakan untuk menggambarkan navigasi, ketergantungan sumber daya yang tersedia untuk pemain, dan mempresentasikan kemungkinan stage pada suatu game. Setiap node dalam navigation graph merepresentasikan posisi suatu area penting atau posisi objek dalam game. Setiap sisinya merepresentasikan koneksi atau hubungan antara node-node tersebut. Setiap sisi dapat memiliki suatu nilai, misalnya nilai jarak antara node-node yang akan ia koneksikan. Selanjutnya adalah teori graf dalam pemrograman. Teori graf dalam pemrograman dapat digunakan untuk menggambarkan aliran kendali program yang dapat membantu pengujian program. Selanjutnya adalah graf pada networking. Graf sangat dibutuhkan pada networking karena kecepatan sangat dibutuhkan dalam komunikasi. Graf dapat memberikan kita solusi untuk mencapai suatu optimasi kecepatan sehingga memenuhi kebutuhan semua orang. Selanjutnya ada graf dalam teori bahasa dan automata. Teori graf dapat digunakan untuk menggambarkan state-state perilaku pada sebuah mesin. Teori graf dalam sistem operasi. Teori graf dapat digunakan untuk mendeteksi adanya deadlock.
Deadlock adalah suatu kondisi di mana proses dalam sistem operasi tidak berjalan lagi maupun tidak ada komunikasi lagi antar proses. Untuk mendeteksi deadlock dan menyelesaikannya dapat digunakan graf sebagai visualisasinya. Sekian video saya kali ini, semoga bermanfaat.